Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih penasaran apa rahasia di balik pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang seru banget dan bener-bener nempel di kepala? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak birunya. Sebuah rencana yang bisa mengubah kelas yang tadinya cuma transfer info jadi sebuah pengalaman belajar yang nggak terlupakan. Yuk, langsung kita mulai aja. Coba deh, kita semua jujur. Pasti pernah kan ngerasain duduk di kelas IPS, pusing 7 keliling, mencoba menghafal puluhan nama, tahun, tanggal, seminggu kemudian lupa semua. Rasanya kering banget, gak relevan dan ya, terus terang bikin ngantuk. Nah, kelas yang membosankan kayak gitu tuh bukan kebetulan loh. Itu tuh akibat dari membangun sesuatu tanpa rencana. Coba bayangin, mendirikan bangunan tapi nggak pakai cetak biru. Hasilnya pasti berantakan, nggak kokoh, dan tujuannya nggak jelas. Ya, persis seperti itulah akibatnya kalau kita mengajar tanpa perencanaan yang matang. Oke, terus gimana dong cara memperbaikinya? Nah, mari kita mulai dengan ngobrolin kenapa sih pendekatan yang cuma hafalan itu sering banget nggak efektif. Dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa mengubahnya jadi sebuah petualangan untuk benar-benar paham. Ini dia kuncinya. Pelajaran IPS yang lebat itu udah nggak lagi nanya kapan perangnya dimulai, tapi lebih dalam lagi, kenapa sih perang itu bisa sampai terjadi, dan dampaknya buat kita hari ini apa ya? Jadi fokusnya geser dari sekedar apa menjadi mengapa. Itu yang bikin semuanya jadi penting. Untuk bisa membuat pergeseran fokus itu, para pengajar punya semacam senjata rahasia nih. Sebuah alat yang bisa mengubah potensi kelas yang kacau jadi sebuah mahakarya pembelajaran yang rapi dan terstruktur. Inilah yang kita sebut cetak biru rahasia sang guru. Oke, namanya mungkin kedengeran agak teknis ya, perencanaan pembelajaran. Tapi konsepnya sebenarnya sederhana banget kok. Ini tuh sebuah proses di mana seorang guru dengan sengaja bener-bener mikirin setiap langkahnya dari awal sampai akhir buat mastiin para siswa nggak cuma dengerin, tapi beneran paham sama materinya. Nah, ini dia perumpamaan yang pas banget buat ngebantu kita ngerti. Coba bayangin, seorang guru itu kayak arsitek dan pelajarannya itu adalah bangunan yang mau dibuat. Mungkin nggak sih membangun sesuatu yang kokoh, fungsional, dan bagus tanpa cetak biru yang detail? Mustahil kan? Nah, perencanaan pembelajaran itulah cetak birunya. Sebelum seorang arsitek mulai gambar denah, mereka harus paham dulu dong kondisi tanah tempat mereka mau membangun. Prinsip yang sama persis berlaku dalam mengajar. Jadi, sebelum kita nentuin apa yang mau diajarkan, kita harus letakkan dulu fondasi yang kuat. Fondasi ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, berpusat pada siswa. Artinya, kita harus nanya dulu, murid-murid ini udah tahu apa aja sih? Apa yang bikin mereka penasaran? Kedua, tujuannya harus jelas. Kita harus tahu persis mau mencapai apa. Misalnya, siswa harus bisa menganalisis sebab akibat dari sebuah peristiwa sejarah. Dan pilar ketiga, ini penting banget, relevansi. Gimana caranya kita nyambungin kejadian ratusan tahun lalu dengan masalah yang mereka hadapi sekarang? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kita nggak bisa dong membangun bangunan yang sama persis untuk setiap siswa. Memahami latar belakang mereka, minat mereka, kemampuan mereka, itu adalah titik awal yang nggak bisa ditawar. Intinya, kenali dulu audiens Anda, baru tentukan materinya. Oke, fondasinya udah kokoh nih. Sekarang saatnya kita masuk ke proses konstruksinya. Yuk kita lihat gimana caranya menyusun cetak biru pelajaran itu sendiri, satu persatu. Nah, prosesnya itu punya 4 komponen kunci yang saling nyambung. Coba kita pakai contoh ya. Misal kita mau bikin pelajaran tentang proklamasi. Langkah 1, tujuannya, siswa mampu menganalisis peran tiap tokoh. Langkah 2, materinya. Kita bisa pakai naskah proklamasi asli dan biografi singkat para tokoh. Langkah 3, aktivitasnya. Mungkin bisa debat kelompok tentang siapa tokoh yang perannya paling krusial. Dan terakhir langkah 4, penilaiannya, esai pendek yang membandingkan kontribusi 2 tokoh. Kelihatan kan alurnya? Urutan ini krusial banget. Anda nggak bisa dong ngerancang aktivitas seru, tapi tujuannya nggak jelas. Atau menilai sesuatu yang belum pernah diajarkan. Jadi, setiap langkah ini dibangun di atas langkah sebelumnya, menciptakan sebuah struktur belajar yang logis, kuat, dan nyambung dari awal sampai akhir. Oke, kita udah ngerancang cetak biru yang keren banget. Terus, emang kenapa? Apa sih dampaknya di dunia nyata? Nah, sekarang mari kita lihat hasil akhir dari semua perencanaan ini. Perbedaannya itu nyata banget. Perbedaannya tuh kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada kelas yang pasif, yang fokusnya cuma nanti apa yang keluar di ujian.
Di sisi lain, ada sebuah lingkungan belajar di mana siswanya aktif berpartisipasi, menganalisis informasi, dan yang paling penting, mencoba menghubungkan pelajaran dengan dunia mereka sendiri. Perubahannya itu fundamental. Karena pada akhirnya ini semua bukan cuma soal nilai bagus atau lulus ujian. Tujuan sejati dari pendidikan IPS yang hebat adalah membekali generasi masa depan dengan kemampuan untuk berpikir kritis, untuk bisa memahami berbagai sudut pandang, dan akhirnya menjadi warga negara yang aktif dan peduli. Nah, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Karena pada dasarnya, perencanaan pembelajaran yang matang itu bukan sekedar teknik mengajar. Ini adalah sebuah tindakan sadar untuk merancang dan membangun masa depan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.